Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerahnya yang melimpah bagi setiap kita. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir pekan Bapak Ibu Saudara. Di hari Jumat ini, ya kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, tapi dia juga Tuhan yang berkuasa di sorga. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang sedang kita sama-sama renungkan dalam beberapa hari ini. Kita sedang belajar dari khotbah di bukit Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Hari ini kita akan melihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar dari ayat yang ke-13 bahwa kamu adalah garam dunia. Nah, hari ini kita berbicara tentang terang dunia. Bapak Ibu, saya sangat diberkati sekali ketika beberapa tahun yang lalu saya waktu itu membaca kitab Kejadian. Dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara, kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk bisa menyinari kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu bahwa pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, heaven and earth. Langit dan bumi, surga dan bumi itu bukanlah dua tempat yang berbeda. Itu adalah tempat yang sama di mana Adam dan Hawa tinggal sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka menikmati persekutuan dengan Allah, mereka menikmati semua yang Allah ciptakan ya di dalam taman itu. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden. Manusia harus berusaha dengan pekerjaan untuk bisa mendapatkan makanan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu adalah kegelapan buat dunia ini. Karena dunia yang seharusnya dikuasai oleh terang itu, tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia menjadi tempat yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Mungkin saudara ingat waktu Yesus dicobai di atas bukit, ya, iblis untuk yang ketiga kalinya mencoba Yesus dan berkata, dia menunjukkan semua kerajaan, dia menunjukkan semua pencapaian yang paling tinggi yang ada di dunia. Kemudian dia berkata kepada Yesus, semua ini akan aku serahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat itu Yesus misalnya berkata, emangnya kamu siapa menawarkan ini kepada saya? Ya mungkin kita akan berpikir bahwa berarti iblis bohong ketika dia berkata dia bisa memberikan semuanya itu kepada Yesus. Tapi Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus justru melawan perkataan iblis itu, tawaran itu, dengan berkata, engkau harus menyembah kepada Bapa, kepada Tuhan sebagai Raja dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan bahwa memang dunia ini dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Dunia yang kita tinggali hari ini adalah dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Makanya di dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan ini, harusnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini harusnya tidak membuat kita kaget. Karena apa yang bisa kita harapkan dari dunia yang memang sudah jatuh ke dalam dosa? Apa yang bisa kita harapkan dari bumi yang diisi oleh orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa? Tidak ada yang bisa kita harapkan dari dunia ini. Tapi kita bersyukur karena di dalam Kristus Yesus, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi terang buat dunia ini. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Di mana kita berada, kita menjadi representasi dari kerajaan Allah di bumi. Di mana ada kegelapan, kita hadir di situ, maka mereka akan melihat
terang Kristus. Nah, dalam kitab Kejadian tadi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ada di bawahnya ayat yang kelima. Di sana diceritakan bagaimana Allah memisahkan terang itu dari kegelapan. Allah melihat terang itu baik, kemudian Allah memisahkan terang itu dari kegelapan. Itulah hari yang pertama. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dan Allah pada hari yang keenam menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa sebelum Allah memulai segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, sebelum Dia membentuk kita dengan indah, sebelum Dia menjadikan segala sesuatu indah dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang Dia rencanakan bagi kita, sebelum semuanya itu terjadi, yang Dia lakukan pertama adalah Dia memisahkan kita dari kegelapan. Makanya kehidupan orang percaya itu berbeda dari kehidupan orang yang tidak percaya. Karena kita ditarik keluar dari kegelapan, kita dipisahkan dari kegelapan untuk kita bisa menjadi terang dunia. Dan di mana kita ada, maka tidak ada kegelapan di sana. Ini adalah sesuatu yang luar biasa buat kita orang percaya. Seringkali kita tidak menyadari ini. Seringkali kita lupa bahwa kita ini diutus Allah ke dalam dunia. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah warga kerajaan Allah. Dia mau kita untuk menjadi terang, menerangi segala kegelapan yang ada di sekeliling kita. Bukan malah ikut menjadi gelap bersama-sama dengan kegelapan yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat kita bahwa kita dipisahkan dari kegelapan. Jangan lagi mau hidup seperti orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Karena di dalam Kristus kita telah dipisahkan untuk kita bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Saudara, kita suka tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus mengakui bahwa dunia tempat kita tinggal hari ini dikuasai oleh kegelapan. Seharusnya kita tidak perlu takut menghadapi kegelapan itu, karena kita adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mempraktekkan ini di rumah kita masing-masing. Coba kita matikan semua lampu yang ada di dalam kamar. Pastikan tidak ada sumber cahaya sedikit pun. Kemudian saudara nyalakan lighter yang paling kecil. Maka siapapun yang ada di dalam ruangan itu, apapun makhluk hidup yang ada dalam ruangan itu, pasti bisa melihat terang itu, saudara. Dia akan mampu untuk melihat ada terang yang bercahaya. Saudara, harusnya kehidupan kita ketika kita ada di lingkungan dimanapun kita berada, lingkungan yang penuh dengan kegelapan sekalipun, waktu kita ada di sana, mereka akan melihat kita, mereka akan menyadari keadaan kita, keberadaan kita di situ. Ada terang, yaitu pengharapan buat mereka. Ketika mereka melihat kita menjadi sumber pengharapan buat mereka, sehingga mereka datang kepada Tuhan melalui keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan pagi hari ini memberkati kita, menginspirasi kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah terang dunia. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang ada dalam kegelapan, karena kita telah dipisahkan dari dunia ini untuk kita bisa menjadi terang dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap bersemangat, tetap bergairah dengan Tuhan. Jangan putus pengharapan karena Allah di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati.